Siapa excited dengar firman Tuhan? Katakan yes. Puji Tuhan, kita langsung masuk pada kebenaran firman Tuhan. Di sela-sela firman saya akan share tentang apa yang kami kerjakan di Tangan Pengharapan. Amen. Boleh, ya. Living Jesus Legacy. Tidak ada pelajaran misi yang lebih baik daripada mempelajari apa yang sesungguhnya Yesus kerjakan semasa hidupnya. Saya rasa begini, keberhasilan gereja di dalam menuai jiwa-jiwa itu baik. Dengan berbagai macam teori, Injil diberitakan. Apapun bentuknya, ujungnya memenangkan jiwa, itu baik. Tapi saya tidak menemukan pelajaran yang lebih penting daripada mempelajari apa yang Yesus sendiri buat semasa hidupnya. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak saudara yang mau menghidupi warisan yang diberikan oleh Kristus. Living Jesus Legacy artinya menghidupi warisan Kristus. Mari kita lihat slide yang pertama. Saudara, saya mau share. Kemuliaan salib itu ada dua. Yesus mati di kayu salib buat kita. Ada dua yang menjadi kemuliaan bagi salib. Yang pertama adalah iman orang percaya. Katakan iman orang percaya. Saudara bayangkan setelah apa semua yang Yesus buat untuk kita. Kalau hari ini orang percaya nggak punya iman, rasanya sia-sia apa yang Yesus sudah bayar buat kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kemuliaan salib yang kedua adalah, saya lewatin aja ya karena kebaktian pertama pendek jamnya. Yang kedua adalah pemberitaan Injil kasih Kristus. Kemuliaan salib yang kedua adalah pemberitaan Injil kasih Kristus. 2 Korintus 2 ayat 14 bilang gini, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Baca sama-sama. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Lewat perantaraan siapa? Katakan lewat perantaraan saya. Yesus butuh saudara dan saya untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Tuhan kemana-mana. Nah, saya mau nanya gini, aroma apa yang saudara bawa hari ini? Apakah aroma Yesus? Apa aroma pete? Aroma apa yang saudara bawa? Tuhan mau kita menyebarkan keharuman yang satu baunya, pengenalan akan dia. Apakah hidupmu membawa aroma membuat orang mengenal Tuhan lewat hidupmu? Amen. Saudara pernah diundang makan gratis di restoran teman yang baru buka? Atau warung baru buka? Saudara pernah diundang? Saya boleh lihat tangannya? Sedikit, orang Bantung mah pelit-pelitnya. Kalau pembukaan peresmian restoran gak ngundang-undang teman gitu ya. Bayangin cuma sedikit yang pernah angkat tangan. Saudara, kasihan saudara gak pernah saya ceritain ya. Nah, kalau teman kita meresmikan sebuah warung atau restoran yang baru dia buka, saya mau kasih tahu kita boleh makan apa saja gratis. Kasihan saudara belum pernah. Saudara, itu momen paling penting. Karena hanya itu sekali-kalinya saudara bisa makan gratis di restorannya. Saudara, sebenarnya saya mau kasih tahu bahwa itu enggak 100% gratis. Ada yang temanmu, saudaramu expect, harapkan dari saudara setelah saudara makan gratis dan menghabiskan banyak malam itu. Ketika saudara keluar dari restoran, saudara akan ditanya oleh orang kanan kiri, gimana restorannya? Saudara, teman kita berharap kita ceritakan betapa nikmatnya, amin. Saya punya mamah tuh yang suka makan seperti saya, bisa dilihat dari postur tubuhnya. Dan kami kalau cerita makanan tuh enak banget gitu. Mami saya pulang dari Bandung, dia cerita sama saya, Hen, udah pernah makan belum? Ada restoran baru di Lembang. Oh ya belum, apa itu? Restoran strawberry apa gitu. Sambal terasinya pakai strawberry, dia bilang gitu. Enaknya, enak banget. Laper enggak? Berasa enggak enaknya dari cerita saya? Saudara, saya ngedenger itu langsung yang enak gitu mah. Enak banget dia bilang. Saya bilang, kudu nyobain, kapan ke Lembangnya? Kok Andi mah pelit pisan gak pernah ngajak makan. Kopi aja. Bercanda, no hard feeling, bohong. Saya sering kok diajak makan, cuma kan ini bercanda. Di Lembang belum.
Nah, soalnya kita mah gak ada waktu ya tiap kali ya buru-buru teing gitu. Bapak saudara terlalu sibuk. Baik, saya langsung tergiur mendengar cerita mama saya. Bayangin, kalau orang yang punya restoran, dia undang teman dan saudaranya makan gratis untuk peresmian. Lalu yang keluar dari restoran itu setelah mencicipi, cerita kemana-mana, kira-kira restorannya rame gak? Yang menyakitkan adalah ketika yang ditanya jawab begini, biasa aja. Saudara, jadi orang Kristen gak boleh negatif teing. Paling sedikit ada sesuatu yang saudara bisa puji. Misalnya, tehnya anget pisan. Aduh, itu mah kecapnya manis. Itu mah ya, cabenya, cengeknya teh pedas. Bisa lah, ada lah yang saudara bisa komentar baik gitu loh. Jangan selalu ngomongnya yang negatif wae. Orang Bantung ngerti kagak? Tuhan ingin begini. Bukankah saudara dan saya juga ditraktir sama Yesus terima keselamatan gratis? Bukan karena murahan tapi karena saudara dan saya gak bisa bayar. Apa yang Yesus harus lewatin buat kita. Dan hari ini yang Yesus minta cuma satu. Jangan berhenti memberitakan Injil kasih Kristus kemana-mana. Katakan sebelah kanan kirimu, jangan berhenti beritakan Injil. Amin. Yesus traktir saudara gratis masuk dalam kerajaan sorga. Cuma satu yang Yesus minta, jangan berhenti cerita tentang kasihnya. Amin. Dia mau kita menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Saya mau tanya, tahun ini, 1 tahun ini baru 6, hampir 8 bulan. Saudara, udah berapa jiwa yang saudara menangkan buat Tuhan? Apakah ada waktu untuk cerita Yesus? Ketika saudara ibu-ibu lagi sibuk dikeramasin, sempet gak cerita Yesus? Amin. Saya kemanapun saya pergi, saya selalu cerita ini. Lu tahu gak, gue ngasih makan anak tuh 4.000 di seluruh Indonesia. Di 40 daerah. Saudara, saya harus gaji guru ratusan. Tapi tidak punya konglomerat, tidak punya gereja, tidak punya bisnis. Gimana caranya? Saya bilang gini, Yesus hidup dan dia yang melakukannya lewat hidup saya. Haleluya! Pasti ada berita yang saudara bisa sampaikan kemana-mana. Masakan Yesus gak pernah buat apa-apa untuk hidupmu yang bisa buat engkau cerita sesuatu tentang dia. Kenapa harus tunggu sengsara baru kita cerita? Lihat slide berikutnya. Jesus legacy. Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi, katakan sama-sama, saksiku. Saya gak lanjutin ayat ini, kita sudah tahu semua. Tujuan Roh Kudus dipenuhi dalam hidup kita. Yang pertama jadi saksi, katakan jadi saksi. Yang kedua, Roh Kudus akan membuat kita mempermuliakan Kristus dalam hidup kita. Yohanes 16 ayat 14 bilang gini, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Pertanyaan saya, apakah Kristus dipermuliakan dalam hidupmu? Berapa banyak saudara yang penuh dengan Roh Kudus? Cuma sedikit juga. Orang Bandung kenapa mau angkat tangan sih? Agak bau ya. Gak apa-apa, hari ini khusus hari ini banyaklah angkat tangan. Amin. Saudara akan tiba waktunya saudara menyesal ketika tangan itu tidak bisa lagi diangkat. Tugas Roh Kudus dalam hidup kita. Saya ingetin lagi. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, yang pertama tandanya saudara jadi saksi Kristus. Yang kedua, Kristus dipermuliakan dalam hidupmu. Cukup cek itu aja. Apakah Kristus dipermuliakan dalam hidupmu? Apakah engkau menjadi saksi Kristus kemanapun engkau pergi? Apa berita yang kau bawa dalam hidupmu? Setiap kita punya berita. Apa beritamu? Yesus pakai cara ini untuk memberitakan Injil. Yang pertama, with compassion. Dengan belas kasihan. Jesus' way of spreading the gospel. Saudara, kalau kita tahu bahwa Yesus semasa hidupnya, dia memenangkan jiwa dengan cara belas kasihan. Kita lihat beberapa ayat setelah ini.
idenya itu nggak pernah agama. Saya ini sekolah teologi ya, nyombong banget sih. Tapi nggak pernah baca Yesus itu membuat sebuah aliran baru di zamannya. Yang ada dia mengajar di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Di pinggir danau, di gunung, dimanapun yang dia bisa mengajar, dia mengajar. Tanpa membuka aliran baru. Dan agama Kristen itu bukan Yesus yang bikin. Yang pasti ide Yesus datang bukan untuk agama. He came for one reason, cuma satu alasannya, untuk menunjukkan kasih Bapa bagi dunia, dan tujuannya cuma satu, supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Yohanes 3 ayat 16 sudah jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan Yesus datang cuma satu, menyatakan kasih Bapa bagi dunia. Yang kedua, supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Gereja hari ini masih punyakah belas kasihan buat jiwa? Saya nggak bicara gereja CLCC, saya bicara kepada setiap individu gereja-gereja Tuhan di tempat ini. Masih adakah belas kasihan buat jiwa-jiwa? Bukankah ketika kita sebel sama orang, kita ngarepin dia celaka? Ketika orang nipu kita, bukankah kita ngarepin dia bangkrut? Ketika orang jahat sama kita, bukankah kita malah mengharapkan yang buruk terjadi buat mereka? Ketika kita lihat lawan kita, saudara kita lebih berhasil dari kita, bukankah kita berharap bahwa dia turun ke bawah? Apa yang ada di hatimu? Belas kasihan? Boleh balik lagi ke klipnya? Religion is obligation, but love is compassion. Agama itu selalu berupa kewajiban. Harus begini, harus begitu. Enggak begini, jadi begitu. Selalu ada tuntutan. Makanya kayak kekristenan terasa berat. Karena terlalu banyak tuntutannya. Padahal yang Yesus ajarkan itu kasih. Dan isinya kasih itu belas kasihan. Kita lihat ayat berikutnya. Boleh dibantu? Kok ini hang? Matius 14:14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat dan mengikut dia. Berikutnya. Sampai situ doang ya. Ada banyak ayat, saya karena cepat-cepat saya cuma masukin 3. Yesus melakukan apapun dengan belas kasihan. Dia lihat orang muncul belas kasihan. Dia lihat orang yang pertama adalah muncul belas kasihan. Halo, saya mau tanya hari ini pengusaha-pengusaha Kristen. Saudara lihat orang, lihat uang atau belas kasihan? Bukankah kita ketika lihat orang yang pertama muncul di kepala kita, apa yang tuh orang bisa lakukan buat saya? Jujur saya cerita begini. Kadang-kadang saya merenung, Tuhan, andaikan aku ini tidak bisa apa-apa. Andaikan aku ini tidak berguna. Masihkah teman-temanku ini mengasihi aku? Masihkah orang-orang ini mengasihi aku? Seandainya ketika aku masuk kampung dan tidak ada lagi uang yang bisa aku bagikan, apakah mereka menerima aku? Sometimes tuh, kita ketemu orang tuh ada beban tersendiri. Bahwa harus ada yang kita bisa kasih ke dia. Harus ada yang paling gak kita berguna buat hidup dia. Kayaknya kalau kita gak berguna, kayak kita gak dihargai gitu. Apa saya doang yang berasa gitu? Benar gak? Apalagi sama pemimpin-pemimpin yang hanya taunya menuntut dari kita. Coba kayaknya kita udah gak berguna buat dia. Kayak lu pergi aja deh. Bukankah kita dengan jiwa-jiwa juga sama? Karena begini, jiwa-jiwa itu gak punya apa-apa yang bisa dikasih ke kita. Jiwa-jiwa tuh gak punya apa-apa. Betapa hamba Tuhan baik kepada yang kaya dan cuek sama yang miskin. Itu udah bahasa sehari-hari bukan? Tapi bagaimana kita bisa berbelas kasihan dengan semua orang? Terutama yang membutuhkan uluran kita. Kalau saudara gak punya itu, saudara gak ngerti apa yang Yesus sebenarnya mau saudara hidupi. Dia bisa berbuat apapun di dunia itu didasari dengan belas kasihan. Kalau saudara gak punya belas kasihan,
Lalu apa motivasimu melayani Tuhan? Kalau saudara nggak punya belas kasihan, lalu saudara bilang saudara pengikut Kristus, apa yang engkau lakukan sesungguhnya? Akhir zaman semua orang mementingkan diri sendiri. Tapi message hari ini dengar baik, bahwa Yesus memulai pelayanannya dari belas kasihan. Saudara bisa lakukan apapun dengan hidupmu. Tapi kalau semuanya berawal dari belas kasihan, saudara peduli orang lain. Bisnismen yang diberkati Tuhan tuh begini loh. Ketika dia lihat orang, dia terus mikirin, produk apa yang gue bisa ciptain yang kira-kira bisa menjawab kebutuhan orang. Dan saya yakin produk yang dia buat itu dicari orang banyak. Karena menjawab kebutuhan. Bukan melulu tentang untung, bukan melulu tentang berapa banyak cuan yang gue bisa dapat dari produk gue. Money will come. Ketika engkau memberkati, berkat akan datang. Itu udah hukumnya. Amin. Semua bisnismen cari untung, gak ada yang mau buntung. Tapi jadilah anak Tuhan yang punya paradigma yang berbeda. Jalani usahamu keluar dari belas kasihan. Bahwa engkau berbisnis untuk menolong orang. Amin. Kita lihat slide berikutnya. Jesus' way of spreading the good news with action. Tadi with compassion, sekarang with action, dengan tindakan. Yesus selalu menghubungkan Injil dengan perbuatan baik. Kita baca sama-sama Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Yesus selalu gandeng pemberitaan Injil Kerajaan Sorga dengan perbuatan baik. Ini satu. Yesus dikenal sebagai orang yang berjalan keliling sambil berbuat baik, sambil memberitakan Injil. Yang kedua, Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Lihat baik, desa, jangan cuma Eropa, NTT juga ya. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Lihat baik, dia memberitakan Injil sambil melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Lihat berikutnya lagi, Matius 15 ayat 29 sampai 31. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Dia meninggalkan dari itu berbondong-bondong dan ayat 31 bilang gini, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat dan mereka memuliakan Allah Israel. Lihat baik, semua yang Yesus lakukan membuat orang mempermuliakan Allah. Saya cepat aja, Yesus memberitakan Injil sambil kasih makan. Kita udah hafal ayat ini, Yesus beri makan 4.000, 5.000, amin. Dan yang terakhir, Yesus menawarkan salvation. He offered salvation. Tadi he served with compassion. He served with action. Yang ketiga, dia menawarkan salvation. Saudara, good news artinya kabar baik. Ketika saudara ingin memberitakan Injil, sebaiknya saudara pastikan itu kabar baik. Saya pernah dengar penginjil datang ke gereja dan bilang begini, sementara mata ditutup dan mata dipejamkan dan kepala ditundukkan. Saya ingin menantang saudara, siapa di sini yang belum terima Tuhan, angkat tangan kananmu, saya akan berdoa buat saudara. Terus dia lihat nggak ada yang angkat tangan, terus dia mulai begini, saudara nanti keluar dari ruangan ini, saudara tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup saudara. Mungkin truk lewat dan saudara lewat juga malam ini. Saudara mau masuk surga atau neraka. Kita mulai takut-takutin orang buat terima kebenaran. Kita mulai takut-takutin orang. Dan bukankah banyak hamba Tuhan yang bilang gini, lu kalau gak bayar perpuluhan, habis rumah tangga lu. Kita nakut-nakutin orang. Sedangkan yang kita harus beritakan itu kebenaran dan kabar baik. Orang kalau ngerti untungnya, orang pasti lakukan. Gak perlu intimidasi dan menakut-nakuti. Amin. Yesus pakai cara, dia tawarkan keselamatan. Dia beritakan kabar baik. Dan yang luar biasa gini, Yesus berikan kemurahan dan bukan penghakiman.
Gereja hari ini lebih banyak penghakimannya daripada kasih karunia-Nya, bukan? Mari kita lihat, boleh balik lagi ke slide. Markus 2 ayat 17, Yesus bilang gini, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Lihat slide berikutnya, Yohanes 8 ayat 1-11, itu saya potong-potong biar cepat. Ingat tentang wanita yang kedapatan berbuat zina? Lihat apa yang Yesus lakukan. Maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan berzina. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Gereja mesti buka mata bahwa Yesus tuh sangat ingin orang berubah. Yesus tuh sangat ingin orang selamat. Tapi bukan dengan menakut-nakuti, tapi memberitakan kabar baik. Salvation. Amen. Lihat slide yang berikutnya. Jesus showed mercy, not judgment. 1 Timotius 1 ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, kata Paulus. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Maksud Paulus gini loh, saudara mungkin heran kenapa yang dipakai Tuhan tuh orang-orang yang tatoan, yang dulunya mungkin preman. Karena supaya Tuhan memperlihatkan kepada saudara, enggak masalah saudara siapa hari ini. Saudara penipu kelas ulungkah? Saudara wanita piaraan orangkah? Maaf saya ngomong ini. Saudara penipu, saudara pembohong, saudara pejinakah? Yesus mau bilang gini, dia mau selamatkan engkau. Supaya satu hal ini terjadi, supaya dunia melihat bahwa kalau orang seberdosa ini mau diselamatkan Tuhan, betapa sabarnya Tuhan kita. Dan dia cuma mau satu, tidak ada yang binasa. Gereja gampang menyerah, ketemu dengan orang-orang yang terlalu dianggap tidak berguna. Gereja terlalu menginginkan yang datang itu sempurna. Tapi Yesus datang untuk orang berdosa. Maukah gereja terbuka untuk orang-orang yang perlu Allah? Buka hati saudara. Tidak akan pernah memenangkan jiwa kalau setiap kali yang saudara lihat dari orang hanya kejelekannya. Ketika saudara sibuk menghakimi orang, saudara nggak punya waktu untuk mengasihi mereka. Saya tutup dengan cerita. Saudara, di NTT saya masuk pertama kali, itu bulan April 2008. Saudara, kami masuk lewat seorang hamba Tuhan yang mengembalakan gereja kecil di desa kecil. Namanya Dusun Tua Pene di desa Fatukopa. Istrinya juga hamba Tuhan, gembala di desa Teluk di Amaduban Timur, ya. Kecil sekali. Check one. Gerejanya kecil, gelap, gak ada lampu. Karena memang waktu itu listrik belum masuk. Ini 2008. Dindingnya tuh masih pakai bebak yang dari pelepah-pelepah. Nah, kemudian lantainya itu masih tanah. Masih lekatlah di pikiran saya keadaan gerejanya. Lantainya tanah, dindingnya bebak, atapnya seng, separuh daun, gak ada listrik. Sederhana sekali. Nah ketika saya masuk, saya lihat orang ini tampangnya tulus. Nah biasa manusia kan lihat wajah dulu. Tampangnya tulus, terus saya bilang, Pak, Bapak mau gak mendidik anak-anak ini dalam takut akan Tuhan, memberikan bimbingan belajar dan kita bantu dengan makanan bergizi. Mau Bu, siap Bu. Di teras rumah pastorinya. Dia mengumpulkan sekitar 35 anak waktu itu.
Singkat cerita, dia terima kepercayaan dari Tuhan lewat kami yang begitu besar. Anak yang dia pegang pada akhirnya mencapai 1.000. Di bawah dia saja. Nah, hatinya mulai berubah, bukan? Nah, dia mulai tipu-tipu sedikit, dan Tuhan itu nggak bisa dibohongin. Apalagi kalau ini pekerjaan Allah. Kita nggak bisa bohongin Tuhan, amin. Dan saya tuh di Jakarta, bagaimana mungkin saya bisa tahu? Tapi Tuhan bicara. Dan saya datang dan saya tegas bilang begini, semua pendanaan Bapak harus ikut aturan main kami, tidak bisa lagi ngikut aturan main Bapak. Aturan main Tangan Pengharapan, setiap keuangan setiap bulan saya atur itu ke supplier sembako sendiri, supplier ayam sendiri, kalau ada supplier tempe tahu sendiri, sayur sendiri. Jadi biarpun saya repot, tapi saya tahu itu uang aman jadi makanan buat anak-anak. Kemudian ada salary untuk guru-guru dan tukang masak, dan juga ada petty cash untuk beli yang kecil-kecil seperti sayuran, bumbu, seperti itu yang harus pakai uang tunai. Nah itu yang saya titipkan ke koordinator biasanya. Dan koordinator itu biasanya hamba Tuhan yang saya percaya dia jujur. Nah angka itu kami keep small, di bawah 2 juta kalau petty cash. Nah saya waktu itu ditipu sama dia. Bu, gak bisa bayar ke tukang ayam. Kenapa? Minggu ini dia ada, kalau dibayar dia kabur nanti. Minggu depan dia bisa gak ada. Ya saya takut juga kan, banyak uangnya nanti kemana dia bawa kabur ayamnya gitu kan. Kemudian saya nurut, oh ya oke, belum bisa ya, belum bisa. Saya tunggu, cari lagi yang lain ya. Ya, sembako bagaimana? Oh gak bisa juga Bu, kami ini berusaha cari yang murah. Jadi kami keluar masuk pasar, beli beras di sini, beli gula di sini. Jadi gak bisa Bu satu toko. Jadi hamba Tuhan kan pinter lah poci-pocinya ya. Akhirnya saya, oh ya gitu ya, oke baik. Sampai ketika saya mendapat kayak dari Tuhan tuh, no this is a lie. Saya turun ke lapangan cari sendiri. Saya cari ke SOE, saya bawa staf saya, ayo bantuin saya, kita cari ketemu. Terus ada bocoran dari staf di lapangan, Bu ada Bu supplier ayam, dimarahin dia karena kasih tahu saya. Singkat cerita, hamba Tuhan ini memisahkan diri dari kami. Karena duit udah gak lewat dia udah gak mau. Ini hamba Tuhan loh. Memisahkan diri dan akhirnya dia jahatin kami gak habis-habis. Dari 2012 apa 13 dia mulai lain tuh. Mulai jahat. Sampai sekarang. Saya kirim mesin gali sumur ke NTT. Udah habis sekitar 6 lubang itu 75 juta. Itu dia ganggu terus, titik yang dimana pasti ada air, dilarang gali di situ, katanya diancam rumah yang punya tanah itu rumahnya nanti dibakar, jadi mereka ketakutan. Jadi ditakut-takuti, intimidasi datang, bahkan anak-anak yang datang ke sekolah kami diancam, jangan disekolahkan di Tangan Pengharapan, nanti di GBI-kan, nanti dibaptis katanya gitu. Mereka gemit dan dia bilang saya pendeta GBI. Padahal saya mah interdenominasi, GPDI juga masuk, karismatik juga masuk, mana-mana masuk. Saya bilang, that's not true. Bapak Jojo sama Ibu Heni itu mau bikin gereja, ngomongnya gitu. Gereja apa? Gereja Joyce Meyer katanya gitu. Saya bingung kapan Joyce Meyer punya gereja. Pokoknya dibikin isu macam-macam. Saya terus berdoa, saya terus mengampuni, dia pernah sakit, tapi saya nggak mau menceritakan itu kayak kesannya saya seneng gitu dia sakit. Enggak, saya berdoa Tuhan selamatkan jiwanya. Saya mau cerita gini sama saudara, bahwa ketika kami berupaya memenangkan jiwa, anak-anak ini kan kami punya tujuan mereka bangkit jadi generasi yang takut akan Tuhan di seluruh Indonesia. 40 titik seluruh pulau, apakah sesuatu yang kebetulan? Tuhan taruh di hati saya, bangun mereka jadi generasi ilahi yang takut akan Tuhan di seluruh Indonesia. Mungkin saya nggak bisa sanggup membuat mereka semua berhasil, tapi paling nggak ada benih yang saya sudah tabur setiap pulau. Dan ketika saya di lapangan, yang bikin masalah nih justru hamba-hamba Tuhan. Ngelarang anak sekolah, alasan mau bikin gereja, ngelarang ini. Bahkan masyarakat yang tidak mampu pun jangan dipikir gampang diurus. Susahnya ampun-ampun. Kayaknya kita bantu tuh gak cukup-cukup. Saya tahu kalau saudara jadi saya, saudara menyerah. Ngomong kasarnya gini, itu orang kurang kerjaan,
Udah orang mau dibantu aja susah, ngapain dibantu lagi? Udah gak usah dibantu. Dan saya mau cerita, ada yang saya bangunin rumah nih ceritanya, dari donasi kita bangunin rumah. Berbalik jahat, ngelempar batu ke sekolah, motong saluran air yang kita bikin, macam-macam. Kalau saudara jadi saya, pasti saudara bilang, udah gak usah ditolong lagi tuh kampung. Saat ini Teluk, tempat Cinining nginep, itu lagi bikin ulah lagi masyarakatnya. Anak-anak sekolah juga diganggu. Saya sabar, saya doa, saya bilang Tuhan kalau ngikutin daging, ngapain gue di situ? Masih banyak yang perlu gue bantu. Tapi Tuhan gak begitu. Tuhan itu melayani dengan compassion, belas kasihan. Dia udah bilang dia datang buat orang berdosa. Dia lakukan dengan tindakan dan kami sudah buat itu dengan tindakan, beritakan Injil sambil kami kasih makan, kasih sekolah, kasih mobile klinik, pengobatan gratis, obat gratis. Ada yang sakit perlu masuk rumah sakit kami bayarin, semua kami lakukan buat mereka, bangunin rumah, bangunin bak air, apalah namanya, kita sudah lakukan semuanya. Yang terakhir ini yang paling berat, bahwa Yesus menawarkan keselamatan. Dan kita akan ngadepin orang-orang yang nolak kita gitu loh. Orang-orang yang gak gampang dibina, orang-orang yang kayaknya gak habis-habis untuk kita kasihi dan ampuni. Tapi saya gak menyerah. Saya tahu bahwa Tuhan bawa saya 2008 ke tanah itu sangat jauh. Kenapa gak yang di deket-deket situ aja saya bantu? Kenapa Tuhan bawa sampai 5 jam dari Kupang? Karena saya tahu Tuhan punya mau. Sorry karena ini direkam saya gak bisa bicara yang terlalu menyinggung. Ada banyak yang terjadi di sana, yang saudara saya gak bisa ngomong di sini. Mereka diajar untuk mualaf dengan ditawarkan rumah dan macam-macam. Tuhan saya tahu alasannya kenapa saya di sana. Selama masih ada orang benar yang mau berdiri untuk sebuah daerah, Tuhan tidak akan binasakan daerah itu. Amin. Saudara mungkin dalam hidupmu juga sama. Nolong orang kayak gak habis-habis, gak berubah-ubah. Adik sendiri ditolong gak mau berubah-berubah. Jangan menyerah, berdoalah terus buat mereka. Rindukanlah jiwa mereka diselamatkan. Saudara tahu bahkan di akhir hidup Yesus, ketika di atas kayu salib, di slide yang terakhir boleh tolong bantu. Yesus itu masih menawarkan keselamatan buat orang yang disalib di sebelahnya. Masih ingat cerita itu? Dikatakan Yesus bilang gini, bahwa pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus dalam Lukas 23:43. Yesus tuh saking rindunya bahwa semua orang gak boleh ada yang binasa. Saat dia udah disalib pun, saudara, saya tuh belum sampai disalib, baru ditolak, baru dikerjain, baru dijahatin. Ini Yesus tuh sampai udah disalib sama orang-orang yang dia mau selamatkan. Sama orang-orang yang katanya memuja dia, disembuhkan oleh Yesus. Mereka semua salibkan dia, semua teriak salibkan dia, salibkan dia. Orang yang disembuhkan oleh Yesus, orang yang ditolong oleh Yesus, bahkan murid Yesus 12 orang lari terbirit-birit ketika dia ditangkap. Orang yang katanya siap mati buat Yesus, Petrus. Dia, it's okay, dikit lagi. Lagi hot nih. Petrus katanya siap mati buat Yesus, bukan? Malah dia mendina itu apa bahasa Indonesia? Menyangkal Yesus 3 kali. Saudara, kita tuh belum sampai begitu. Yesus sih udah di kayu salib, kebayang gak? Kalau kita jadi dia, kira-kira kita bilang apa? Kurang ajar lu pada, kagak tahu diri lu semua. Udah ditolongin, udah disembuhin. Gua nih datang mau nyelamatin lo orang. Lo orang malah nolak gua dan mau nyalipin gua. Udah disalib nih. Masih bisa bilang, Tuhan, apa? Orang itu bilang, kalau engkau betul-betul Tuhan, aku mau ikut gitu. Terus dia bilang, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Udah disalib aja. Yesus masih rindu jiwa tuh bertobat. Jiwa tuh selamat. Apa sih bayaranmu dalam hidup ini yang membuat engkau gak bisa lihat orang bahwa Tuhan ingin dia selamat? Saya punya anak yang kadang-kadang tuh suka berantem dan saling menyakiti. Saya belajar satu hal, bahwa ketika anak saya saling menyakiti, saya sedih.
Saya bilang sama mereka, Zoe jangan pukul Axel. Kalian harus baik. Tapi Axel rese mah. Axel nyebelin. Axel is naughty, dia bilang gitu. Bukankah dalam hidup ini juga sama? Kita lihat sesama orang Kristen nyebelin. Rese, tukang tipu, utang kagak bayar-bayar. Tapi Bapa di sorga tuh lihat kita semua anaknya. Dan dia pengen kita belajar mengasihi saudara kita. Sulitkah? Mengasihi pemimpinmu, bekas pemimpinmu. Orang Kristen yang mungkin pernah menyakiti hidup saudara. Sulitkah mengasihi mereka? Milikilah kacamata ini. Bahwa Allah cuma mau satu. Tidak ada seorang pun yang binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya undang pemusik. Saudara rindu lihat Indonesia dimenangkan bagi Tuhan. Bapa butuh saudara. Yesus butuh saudara. Katakan sebelah kanan kirimu, Yesus butuh kamu.